kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perusahaan tambang di demo warga yang menuntut hak sosial dan memprotes pencemaran lingkungan. Tiga siswa sebuah SMP di Kabupaten Pidijaya terlibat penganiayaan sehingga videonya viral di media sosial. Atlet angkat besi Kota Langsa mewakili Indonesia dalam sebuah kejuaraan di Asia. Kasus penembakan hingga tewas agen mobil rental mulai disidangkan Pengadilan Militer Banda Aceh di ruang sidang Pengadilan Negeri Lok Semawe. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dan pemeriksaan sejumlah saksi berlangsung pada Selasa pagi. Sidang dengan pembacaan dakwaan oleh auditor militer menghadirkan terdakwa Dede Irawan berpangkat Kalasi II. Anggota TNI Angkatan Laut ini didampingi 2 penasehat hukum. Usai pembacaan dakwaan, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi dari pemilik mobil dan dokter yang melakukan visum dari Rumah Sakit Umum Jodmutia. Selain itu, 2 saksi dari anggota TNI AL yang mengetahui usai korban ditembak dan dibuang ke kawasan Gunung Salak, Aceh Utara. Pada sidang ini, jaksa mendakwa Kalasi II Dede Irawan terjerat dakwaan primer, pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu paling lama 20 tahun. Untuk agenda sidang hari ini, pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi. Sejauh ini kita lihat dalam dakwaan, juga pasal yang diterapkan, juga pasal maksimal ya, untuk kasus pembunuhan, yaitu 340 primer ya, pembunuhan berencana. Dan juga kita melihat dari pihak terdakwa tidak melakukan eksepsi untuk dakwaan yang dibacakan oleh editor. Jadi kita berkesimpulan ya sidang berjalan dengan sangat sportif, maksimal. Juga saksi yang awalnya tidak kita prediksikan ternyata dihadirkan sebagai saksi. Ya kita berpendapat hemat ya bagi terdakwa ini pasti akan hukuman yang paling seberat-beratnya. Sidang perdana ini dihadiri keluarga korban bersama kuasa hukum dan sejumlah personel TNI. Sejumlah personel dari anggota Polres Lok Semawe turut berjaga di luar dan di dalam ruang sidang. Kasus pembunuhan mencuat ke publik setelah ditemukan jenazah Haswiani di kilometer 30 kawasan Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara pada 17 Maret 2025 lalu. Korban merupakan agen mobil dan perawat di sebuah puskesmas di Aceh Utara. Ramadan melaporkan dari Lok Semawe. Sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat Kodam Iskandar Muda diberangkatkan ke Papua. Sebanyak 450 prajurit TNI AD dari Batalion Infanteri 113 Jaya Sakti ditugaskan ke perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Satuan Brigif 25 Siwah diberangkatkan untuk menjalankan misi pengamanan secara mobile. Suasana haru menyelimuti keluarga saat pelepasan pemberangkatan ratusan personel TNI. Namun keluarga harus tegar karena para prajurit menjalankan tugas negara mengamankan perbatasan RI dan Papua Nugini. Upacara pelepasan berlangsung di Pelabuhan Umum Krunggukuk, Kabupaten Aceh Utara oleh Kasdam Iskandar Muda. Brigjen TNI AI Supriyatna memimpin langsung pelepasan prajurit. Mereka diberangkatkan dengan kapal perang KRI Teluk Palu. Sebelum diterjunkan ke Papua, para prajurit akan mengikuti latihan pratugas selama 1 bulan di Pusdik Situ Lembang dan Batu Jajar, Jawa Barat. Untuk berangkat tugas ya Pak? Sudah siap, udah dapat restu dari keluarga, dari istri juga.
Jadi tidak ada lagi beban pikiran apa, fokus terhadap tugas. Sedih pasti ya, tapi harus ikhlas supaya suami tenang dalam menjalankan tugas negara. Cuma bisa berdoa semoga seluruh prajurit Jaya Sakti pergi lengkap, pulang lengkap dan selamat. Yang hari ini kita lepas 450 orang dan terdiri dari satuan-satuan yang ada di wilayah Kodam Iskandar Muda yang menjadi satgas pemberbatasan dan mobil di Papua saat ini. Semua personel dapat menyelesaikan misi dengan lancar dan kembali dalam kondisi sehat. Dengan rasa bangga, kebersamaan dan kesiapan para anggota pengamanan yang akan bertugas di Papua, ya, kita berharap mereka, kawan-kawan kita, saudara kita itu bisa menjaga kesehatan fisik dan mental dan dengan ramah tamah lah di kampung orang. Kepada prajurit diharapkan harus siap mengemban tugas dimanapun dan kapanpun. Penugasan sebagai momentum untuk menambah pengalaman, wawasan, dan kemampuan prajurit. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Atlet angkat besi asal Kota Langsa mewakili Indonesia dalam kejuaraan angkat besi Asia yang akan berlangsung di Cina. Atlet angkat besi Kota Langsa akan mewakili Indonesia di ajang Asian Weightlifting Championship 2025. Nadita Aprilia kembali menorehkan prestasi gemilang setelah terpilih mewakili Indonesia. Nadita lolos setelah melalui serangkaian seleksi dan berhasil bersaing dengan atlet handal lainnya. Atlet angkat besi muda Langsa dipastikan lolos seleksi ketat yang digelar pengurus besar PAPSI dan menyisihkan sejumlah pesaing dari seluruh Indonesia. Saya berharap supaya atlet-atlet yang lainnya, atlet-atlet seluruh Indonesia, baik di Aceh khususnya dan terkhususkan memang di Langsa, kita jadikan contoh, kita akan jadikan sebagai teladan untuk memotivasi kepada yang lainnya untuk bahwa kita bisa, Aceh ini bisa untuk asal ada kemauan, asal ada keinginan pasti tercapai. Putri kelahiran Kota Langsa pada tahun 2004 mulai menekuni olahraga angkat besi sejak 2 tahun lalu. Meskipun terbilang baru, perkembangan dan prestasinya sangat membanggakan. Nama Nadita mulai mencuri perhatian setelah berhasil meraih medali perak di Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumatera Utara 2024. Prestasi itu membuka peluang baginya untuk bergabung dalam pemusatan latihan nasional Pelatnas. Di tingkat nasional, Nadita meraih juara ketiga di Kejurnas Yogyakarta dan juara pertama di Kejurnas Surabaya. Deretan prestasi itulah yang mengantarkannya menuju panggung Asia. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Sabrina Triva mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.